Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan kita semua. Jumpa lagi dengan saya Soleh Solihin di channel grup Konco Tani Channel. Dalam kesempatan hari ini saya akan berbagi 1 jam ke depan tentang kegiatan-kegiatan saya setelah pulang bekerja sebagai seorang petani yang berada di Sumatera Selatan. Petani, ya pekebun, ya juga perajin tumbuh-tumbuhan bonsai dan sejenisnya. Yang penting kreasi, kreatif, edukatif. Dan semoga kawan-kawan, mari kita saling asah, saling asih, dan saling asuh. Bukan saling gasak, bukan saling gesek, dan bukan saling gosok. Demi kemajuan kita sendiri, sukses, 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 dan sukses di masa mendatang. Yuk kita lihat situasi selanjutnya, yaitu 1 jam kegiatan di ruangan tidur saya pribadi. Monggo.
saya sudah mandi dan habis mengambil air wudhu, itu musik suara air sisa wudhu. Dan sekarang saya mau insya Allah melaksanakan sholat asar walaupun sudah telat, tapi tidak mengapa. Namun maaf kawan, akan saya jeda terlebih dahulu videonya, nanti disambung setelah sholat asar baru kita mau maaf, saya mau baca-baca apa yang nanti saya baca. Yuk, nanti berjumpa lagi beberapa menit. Alhamdulillah, dulur konco tani, saya sudah selesai melaksanakan sholat asar walaupun waktunya telat, namun kewajiban sudah dilaksanakan. Dan sambil menunggu sholat maghrib kan saya memanfaatkan, yaitu membaca buku yang sudah diwarisi oleh bapak manajer kita, yaitu beliau sudah resign di Jawa Tengah. Inilah bukunya, ayo kita bareng-bareng melihat apa isinya, dan saya akan membaca. Ayo kawan-kawan. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas penghulu para rasul dan penutup para nabi, Muhammad SAW, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau baik dan menyeru manusia seperti seruan mereka hingga hari kiamat. Sesungguhnya dakwah dan tabligh yang bermarkas pusat di Nasamuddin Delhi berdasarkan kenyataan kini telah menjadi usaha dakwah yang paling luas dan paling kuat pengaruh dan manfaatnya di seluruh dunia Islam. Saya mengatakan hal ini dengan sebenarnya tidak menyebutkan dan tidak bermaksud merendahkan pergerakan dan dakwah dan usaha-usahanya yang telah banyak berkhidmat dalam dakwah dan amal kebaikan serta penyampaian kepada manusia tentang berbagai bahaya dan fitnah yang mengancam dunia Islam. Juga usaha-usaha untuk menumbuhkan benteng kekuatan guna menanggulangi bahwa ini dalam jiwa para dai. Akan tetapi Bapak yang menulis, akan tetapi penulis menulis hal ini semata-mata untuk mengungkapkan ketinggian usaha dakwah ini dari segi penerimaan, luasnya jangkauan, dan tersebarnya di kalangan umat manusia. Jadi penulis hal tersebut sebagai pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada pada zaman ini. Tadi saya sedang menghapus air, suaranya sudah nggak besar, apinya sudah mendidih. Coba saya tengok dulu airnya, tunggu dulu ya, saya tengok dulu airnya dulu.
Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Saya akan meneruskan tulisan muqaddimah dari kitab Taklim Mu'taqad Al-Hadith, tuntutan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi. Oke, saya lewati aja. Yang pertama yaitu tentang daftar isi. Saya tengok pertama muqaddimah, saya sudah baca pengantar. Bab 1 yaitu bab isi tentang kalimat thayyibah, antaranya yaitu iman, beriman kepada yang gaib, beriman kepada hal-hal setelah mati, kejayaan ada di dalam menaati perintah-perintah Allah. Sekarang saya mulai bab 1 kalimat thayyibah, yaitu di subbagian iman. Kalimat thayyibah, kalimat thayyibah dulu. Bismillah. Kalimat thayyibah, tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Iman. Sekali lagi, tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu iman atau percaya. Oh iya. Percaya yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah hanya atau kecuali Allah, dan bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iman menurut bahasa yaitu membenarkan perkataan seseorang dengan sepenuhnya, membenarkan perkataan seseorang dengan sepenuhnya, serta percaya terhadapnya. Sedangkan menurut istilah agama, iman yaitu membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Berarti iman menurut agama atau menurut istilah Islam adalah membenarkan segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan sepenuhnya, tanpa perlu bukti yang nampak, serta percaya dan yakin terhadapnya. Masih jam 6 kurang seperempat. Sekali lagi kita baca. Iman yaitu membenarkan apa-apa yang diberitahukan, atau iman yaitu membenarkan segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan sepenuhnya, tanpa perlu minta bukti yang nampak, serta percaya dan yakin. Ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang iman yaitu surat Al-Anbiya surat 21 ayat 25 ini kalau nggak salah ini. Sebab 21:2:25. Maaf kalau salah. Berarti surat 21 ayat 25 ya mungkin. Di surat Al-Anbiya tersebut yang kurang lebih berarti, dan kami tiada mengutus seseorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwanya tidak ada yang berhak disembah selain aku Allah maksudnya, maka menyembahlah kalian kepadaku, yaitu ku Allah. Surat An-Anbiya surat ke-21 ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwanya tidak ada yang berhak disembah selain aku,
maka menyembahlah kalian kepada aku. Aku dan ku di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, dulur. Selanjutnya yaitu surat Al-Anfal surat 8 ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Saya ulangi, artinya bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila atau yang jika disebut nama Allah maka akan gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Tuhan mereka yang bertawakal. Artinya bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Itu iman menurut surat Al-Anfal surat 8 ayat 2. Selanjutnya yaitu di surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat ke-51 surat ke-40 ayat ke-51 apa iya kayaknya. Surat Al-Mu'min berapa surat ya kalau ya Allah Akbar. Mohon maaf kalau mohon ampun kalau saya salah. Di sini tertulis surat Al-Mu'min dalam kurung 40 ayat 251 ya, seperti itu langsung dari tadi. Yang artinya sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada akhirat, pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu di hari kiamat. Sekali lagi saya ulangi, sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu di hari kiamat. Kami di sini menurutnya yaitu kami Allah, bukan saya, bukan. Menurut penulis adalah kami adalah Allah, dan di situ pun mungkin tertulis kami diartikannya, tapi kami di sini adalah kami Allah. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah surat 2 ayat 125. Oh iya betul, berarti Al-Baqarah dalam kurung 2 165, artinya Al-Baqarah itu surat kedua. Memang aku tahu surat pertama adalah surat Al-Fatihah, sementara surat kedua yaitu surat Al-Baqarah. Nah di sini iman yang disebutkan dalam Al-Quran atau tertera dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu perbuatan syirik, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keimanan dan mereka ialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah di sini surat Al-An'am, yaitu surat Al-An'am ayat ke-6 yang
berarti, yang artinya sekali lagi saya bacakan, orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyembah selainnya, yaitu Allah, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keimanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu iman di Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-82. Selanjutnya yaitu surat Al-Mu'min. Tadi saat surat Al-Baqarah belum kubacakan suratnya, tapi ini itu surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat 51. Artinya sesungguhnya kami benar-benar akan. Waalaikumsalam warahmatullah. Sobat kawan, rupa-rupanya ada tamu. Saya akan keluar sebentar sobat, nanti sambung kembali ya. Subhanallah. Bila niku kula pun muni titik deleng diisi, kula deleng Mas Aldo. Nggih, sakurane. Nggih, monggo. Alhamdulillah bertemu kembali dan berjumpa kembali. Tadi rupa-rupanya Bang Sobar kawan, rupa-rupanya Bang Subi, maaf Subi Semprot bukan Bang Sobar. Bang Subi Semprot itu mencari atau mau membeli token pulsa listrik, namun kebetulan di saldo HP saya itu masih kosong dan saya pun sudah bunyi titit belum puisi ya. Kembali kawan, saya akan melanjutkan yaitu buku Mu'taqad Ahadits, yaitu karangan atau dihimpun oleh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandalawi, disusun kembali secara sistematis oleh Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandalawi. Ya, dilanjut yaitu tadi mengenai iman yang tercantum di Al-Quran, yaitu sekarang surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat ke-51, yang artinya sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Oh, ini sudah tadi kawan. Selanjutnya yaitu tadi sudah surat Al-Baqarah. Ya, di surat Al-Baqarah yaitu surat kedua ayat 165 yang kurang lebih artinya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang memang benar-benar bercinta, memang beriman kepada Allah, berarti dia adalah orang yang cintanya, yang amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, itu bermacam iman yang tertera di Al-Quran. Sekarang iman yang tercantum di hadis-hadis Nabi. Yang pertama yaitu hadis Nabi menurut hadis HR Muslim bab penjelasan jumlah cabang-cabang iman nomor 153, yang artinya kurang lebih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
iman itu mempunyai 70 cabang lebih. Yang tertinggi darinya ialah kalimat la ilaha illallah, yang berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Subhanallah, malu pun cabang daripada iman. Jadi menurut HR Muslim bab penjelasan jumlah cabang-cabang iman nomor 153, di sini berarti kan, yaitu menurut sabdanya, yaitu sabda Rasulullah, mendengarkan dari pembicaraan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu mempunyai 70 cabang lebih. Iman mempunyai 70 cabang lebih, dan yang paling tinggi cabangnya adalah ucapan, atau yang paling tinggi darinya ialah kalimat, bukan ucapan, itu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang paling rendah, atau yang paling rendah adalah membuang diri dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Selanjutnya yaitu diriwayatkan riwayat Sahih Qosalihin di halaman 684, yaitu kurang lebih al-hadza adalah segala sesuatu yang membahayakan, misalnya duri, paku, pecahan kaca dan sebagainya, yang berada di jalan yang sering dilalui manusia, maka hendaknya kita singkirkan. Al-adza adalah, sekali lagi saya ucapkan, al-adza adalah segala sesuatu yang membahayakan, misalnya duri, paku, pecahan kaca dan sebagainya, yang berada di jalan yang sering dilalui manusia, maka hendaknya kita singkirkan. Mengacu dari tadi, yaitu duri adalah, ataupun membuang duri dari jalanan adalah termasuk tingkatan terendah iman. Selanjutnya yaitu maaf lur, posisi ngantuk, bisa dimaaf nanti, gampang nanti setelah isya insyaallah saya mau tidur insyaallah. Hakikat haya ataupun malu menurut para ulama adalah sifat atau tabiat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang buruk atau yang rendah, dan mencegah seseorang dari menyanyiakan hak orang lain yang seharusnya ia tunaikan. Riyadhus Shalihin halaman 684. Itu keterangan tadi nomor 1. Sekarang nomor 2. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menerima dariku satu kalimat yang pernah aku sampaikan kepada pamanku, yaitu Abu Thalib, saat menjelang wafatnya, sedangkan ia menolaknya, maka kalimat itu akan menjadi sebab keselamatan baginya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad 1/1. Artinya gimana ini ya? Saya bacakan sekali lagi. Dari Abu Bakar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menerima dariku satu kalimat
yang pernah aku sampaikan kepada pamanku, yaitu Abu Thalib, saat menjelang wafatnya, sedangkan ia menolaknya, maka kalimat itu akan menjadi sebab keselamatan baginya. Hadis riwayat Ahmad 1/1. Sekarang hadis yang nomor 3, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, berbaharuilah iman kalian. Rupa-rupanya sudah azan kawan, bertanda sudah masuk salat maghrib, dan alhamdulillah saya belum batal, jadi saya belum atau tidak usah wudhu lagi kawan. Oh ya, sudah jam 6 lebih, kurang lebihnya yaitu 7 atau 8 menit, artinya sudah masuk waktu sholat maghrib, pas niat azan sudah mulai. Dan kali ini saya mau tutup sebentar, nanti akan berlanjut setelah sholat maghrib, akan saya lanjutkan. Tunggu sebentar lagi kawan. Maaf karena kesempatan ini mau sholat fardu, yaitu sholat maghrib, saya mohon jeda sebentar atau tutup kegiatan sholat saya untuk menghindari hal-hal yang kurang berkenan kepada kawan-kawan. Jadi sekali lagi maaf, saya tutup ataupun saya jeda dulu video saya kawan. Subhanallah. Ya, kita bersambung kembali. Azan sudah selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
konco, setelah saya melaksanakan sholat maghrib, mari kita nyambung, namun waktu tidak banyak, kurang lebih 15 menit lagi untuk mencapai 1 jam. Keadaan perut saya memang agak lapar, namun tidak mengapa, belum lapar nian, baru hanya lapar, makanya saya akan melanjutkan di 15 ataupun 20 menit ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kawan-kawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjutkan, yaitu tentang iman yang saya baca tadi di nomor 1, 2, nomor 2 tentang iman yang tertera di sunnah Nabi. Nah, sekarang yang ketiga yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaharuilah iman kalian." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami?" Beliau berkata, "Perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah." Sekali lagi, perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Ini diterangkan dari riwayat hadis Ahmad dan Tabrani. Sanad Ahmad adalah hasan, yaitu garis strip at-tarkib 2 Romawi garis miring 415. Saya ulangi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Beliau ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana kami memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, yaitu beliau itu Nabi Muhammad, "Perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah." Iman hanya mengucapkan la ilaha illallah, artinya itu untuk perbaharuilah. Jadi percakapan atau perbincangan antara Rasulullah SAW sama dengan para sahabatnya. Selanjutnya yaitu nomor keempat, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir dalam kurung yaitu ingat kepada Allah, zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah, dan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Artinya bahwa zikir yang baik mengingat kepada Allah yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Dan doa yang terbaik adalah alhamdulillah, mengucap alhamdulillah. HR Tirmizi katanya hadis ini hasan gharib, bab hadis-hadis tentang mustajabnya doa seorang muslim nomor 3383.
Yang kelima yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, melainkan dibukakanlah baginya pintu-pintu langit, sehingga kalimat itu langsung sampai ke arasy, yaitu langsung diterima oleh Allah selama ia menghindari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis ini Hasan Bakri, bab doa Ummu Salamah radhiyallahu anha nomor 359. Sekali lagi ku bacakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, melainkan dibukakanlah baginya pintu-pintu langit, sehingga kalimat itu langsung sampai ke arasy. Arasy artinya yaitu dalam kurung langsung diterima Allah. Arasy sebenarnya itu singgasana Allah. Arasy atau Allah alam, kurang tahu lebihnya, yaitu arasy di sini yaitu langsung diterima oleh Allah selama ia menghindari dosa-dosa besar. Menurut hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis ini Hasan Gharib, bab doa Ummu Salamah radhiyallahu anha nomor 359. Keterangannya yaitu A. Mengucapkan dengan ikhlas maksudnya bebas dari kepura-puraan dan nifak. Ikhlas di sini yaitu mengucapkan dengan ikhlas maksudnya yaitu bebas dari pura-pura dan nifak. Yang kedua yang B yaitu menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, memastikan diterimanya ucapan itu dengan cepat, dan jika kalimat itu diucapkan tanpa menjauhi dosa-dosa besar, maka ucapan kalimat itu tidak bermanfaat atau tidak berpahala. Dalam kurung mirqatul mufaatin. Selanjutnya yaitu nomor 6 dari Yahya bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, ayahku Sa'ad telah bercerita padaku, dan ketika itu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu hadir membenarkan perkataan itu. Ia berkata, suatu ketika kami bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, adakah di antara kalian ada orang-orang, yakni orang ahli kitab? Terus kami menjawab, yaitu kami itu bapaknya Yahya ini. Kami bin Yahya berkata ayahku, nah artinya bapaknya Yahya ini. Kami menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian beliau menyuruh kami agar menutup pintu dan bersabda, angkatlah tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kami mengangkat tangan kami sesaat sambil mengucap kalimat la ilaha, dengan mengucap kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Setelah itu Nabi SAW menurunkan tangannya dan bersabda, alhamdulillah, dalam kurung segala puji bagi Allah. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau telah mengutusku dengan kalimat ini dan telah memerintahkan aku untuk mendakwahkannya, dan Engkau telah menjanjikan surga padaku bagi siapa saja yang mengucapkannya, dan sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Kemudian beliau berkata kepada kami,
bergembiralah kalian, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Dalam kurung hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Al-Basar, para perwiranya terpercaya. Itu Majma'uz Zawa titik id. Alhamdulillah, kiranya sampai di sini dulu. Rupa-rupanya saya agak lapar dan jangan sampai telat sebab akan menyebabkan mah. Sampai di sini dulu, lain kali bisa disambung. Dari saya Soleh Solihin, mohon maaf jikalau pembacaan saya atau saya dalam membaca buku ini kurang atau tidak jelas. Maklum karena saya sudah tua dan saya juga sudah pakai kaca penyambung, jadi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai di sini dulu, jangan lupa dukung channel saya para dulur, yaitu grup Konco Tani Channel bersama saya Soleh Solihin. Jangan lupa like, tutul subscribe-nya, tutul loncengnya, dan share. Bila perlu komen lur, tapi komen yang masuk akal. Sampai di sini, sekali lagi mohon ampun jikalau saya ada salah kepada Allah dan kepada para pemirsa di YouTuber Sagitario saya mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, karena saya manusia biasa yang penuh dengan kesilapan, kealfaan, dan kelupaan. Mohon maaf sekali lagi. Akhirul kata, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Matikan kipasnya, saya mau masak. Oh, rupa-rupanya sudah ada masak nasi dan alhamdulillah. Loh, ini saya masak nasi tapi sudah ada ini kiriman dari tadi malam, kendurian Batasio. Akan saya makan. Terima kasih Batasio, tak makan sekarang. Nah, sekali lagi ya, aku makan masih ada, kayaknya masih sehat ini nasinya.